Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami Kami dari dari kelompok kelompok 3 3 ingin ingin mencoba mencoba mempresentasikan mempresentasikan hasil kerja hasil kerja kami kami yang yang berjudul berjudul Information Information and and Execution Execution Support Support System System File. File. Lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut. Yang Yang pertama pertama yaitu yaitu mengenal mengenal Execution Decision Support Support System System atau atau DSS. DSS. DSS itu DSS itu Information Information and and adalah sistem adalah sistem information yang information yang digunakan untuk digunakan untuk membantu membantu pengambilan keputusan dengan keputusan dengan menyediakan menyediakan informasi informasi yang yang relevan, relevan, akurat, akurat, dan dan cepat. cepat. Sistem ini Sistem ini menyediakan menyediakan alat dan alat teknik dan untuk teknik untuk mengumpulkan, mengumpulkan, menyimpan, menyimpan, mengelola, dan mengelola, dan menganalisis menganalisis data data dalam rangka dalam rangka membantu membantu pengambilan pengambilan keputusan keputusan dalam dalam mengidentifikasi mengidentifikasi masalah, masalah, mengevaluasi mengevaluasi alternatif, alternatif, dan dan memilih memilih solusi yang solusi yang tepat. tepat. Yang selanjutnya Selanjutnya yaitu yaitu komponen-komponen komponen-komponen utama utama dari dari IDSS. IDSS. Sumber Sumber data data adalah adalah tempat di tempat mana di data mana data diambil dari diambil dari bisa berupa database internal internal perusahaan, perusahaan, database database eksternal, eksternal, atau data atau yang data yang dihasilkan oleh dihasilkan oleh media media sosial. sosial. Yang kedua, Yang kedua, data data warehousing. warehousing. Data Data warehousing itu warehousing itu adalah adalah proses proses pengumpulan, pengumpulan, penyimpanan, penyimpanan, dan dan pengelolaan data pengelolaan secara data secara terstruktur terstruktur dalam dalam database database yang yang besar besar yang bisa yang bisa digunakan untuk digunakan untuk mendukung mendukung pengambilan pengambilan keputusan. keputusan. Selanjutnya itu Selanjutnya sistem itu sistem pendukung pendukung keputusan keputusan atau atau SPK. SPK. SPK SPK adalah adalah bagian dari bagian dari IDSS IDSS yang yang memungkinkan memungkinkan mengambil pengambil keputusan keputusan untuk untuk menganalisis menganalisis data data dengan lebih dengan cepat lebih dan cepat dan akurat. akurat. Selanjutnya ada Selanjutnya alat ada analisis analisis data. data. Alat Alat analisis analisis data adalah data adalah teknik yang teknik yang digunakan digunakan untuk untuk mengidentifikasi mengidentifikasi pola, pola, tren, dan tren, dan perubahan dalam perubahan dalam data. data. Yang terakhir Yang ada terakhir alat ada alat presentasi presentasi data, data, merupakan merupakan teknik yang teknik yang digunakan digunakan untuk untuk mempresentasikan mempresentasikan hasil hasil analisis analisis data data dengan lebih dengan lebih jelas dan jelas mudah dan mudah dimengerti dimengerti oleh oleh pengambilan pengambilan keputusan. keputusan. Selanjutnya ada Selanjutnya ada sistem jenis-jenis jenis-jenis IDSS. IDSS. Dalam Dalam jenis-jenis jenis-jenis IDSS IDSS ini ini ada ada sistem sistem pendukung pendukung keputusan keputusan berbasis berbasis pengetahuan. pengetahuan. Jenis Jenis IDSS IDSS ini ini menggabungkan menggabungkan pengetahuan dan pengetahuan dan informasi yang informasi telah yang telah terakumulasi dari terakumulasi dari pengalaman pengalaman dan dan keahlian para keahlian ahli para untuk ahli untuk membantu membantu pengambilan pengambilan keputusan. keputusan. Selanjutnya ada Selanjutnya ada sistem sistem pendukung pendukung keputusan keputusan berbasis berbasis model. model. Jenis Jenis IDSS IDSS ini ini menggunakan menggunakan model model matematis matematis dan dan statistik untuk statistik untuk menghasilkan menghasilkan prediksi dan prediksi dan rekomendasi yang rekomendasi yang akurat. akurat. Selanjutnya ada Selanjutnya sistem ada sistem pendukung pendukung keputusan keputusan berbasis berbasis data data mining. mining. Jenis Jenis IDSS IDSS ini ini menggunakan menggunakan algoritma data mining untuk mining untuk menemukan menemukan pola dan pola tren dan dalam tren dalam data data yang belum yang belum terdeteksi. terdeteksi. Selanjutnya itu Selanjutnya itu pengertian pengertian enterprise enterprise system. system. Enterprise Enterprise system system atau juga atau dikenal juga dikenal sebagai sebagai enterprise enterprise resource resource planning. planning. Sistem Sistem adalah sistem adalah sistem informasi yang informasi digunakan yang untuk digunakan untuk mengintegrasikan dan mengintegrasikan dan mengelola mengelola seluruh seluruh aspek aspek operasional operasional suatu suatu perusahaan, perusahaan, mulai dari mulai dari manajemen manajemen sumber daya manusia, keuangan, keuangan, produksi, produksi, persediaan, persediaan, logistik, dan lain logistik, dan lain sebagainya. sebagainya. IS IS bertujuan untuk bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan efisiensi efisiensi operasional dan operasional dan memungkinkan memungkinkan perusahaan untuk perusahaan membuat untuk membuat keputusan yang lebih keputusan yang baik lebih dengan baik dengan informasi yang informasi akurat yang akurat dan dan terintegrasi dari terintegrasi seluruh dari seluruh departemen dan departemen unit dan unit bisnis. bisnis. IS IS umumnya umumnya terdiri dari terdiri dari beberapa beberapa modul modul yang saling yang saling terintegrasi dan terintegrasi dapat dan dapat disesuaikan sesuai disesuaikan dengan sesuai dengan kebutuhan kebutuhan bisnis bisnis perusahaan, perusahaan, seperti seperti modul modul manajemen, manajemen, produksi, produksi, manajemen manajemen persediaan, persediaan, manajemen manajemen keuangan, keuangan, manajemen sumber manajemen daya, sumber daya, manusia, manajemen manajemen pelanggan, dan pelanggan, dan lain-lain. lain-lain. IS IS biasanya biasanya diimplementasikan diimplementasikan melalui melalui program-program program-program komputer komputer khusus khusus yang yang disebut dengan disebut dengan ERP, ERP, sistem atau sistem atau software. software. ERP sistem ERP ini sistem terdiri ini dari terdiri dari aplikasi-aplikasi yang terhubung aplikasi-aplikasi yang terhubung satu sama satu lain sama dan lain berjalan dan pada server berjalan yang pada server terpusat. yang terpusat. Data Data yang yang dihasilkan dari setiap dihasilkan dari modul setiap modul dapat diakseskan oleh oleh seluruh seluruh departemen departemen dan unit dan bisnis unit dalam bisnis dalam perusahaan perusahaan dengan cara yang terintegrasi. terintegrasi. Selanjutnya batasan enterprise system. Yang pertama ada biaya, yang kedua ada kompleksitas, yang ketiga ada integrasi, yang keempat ada kesesuaian dengan kebutuhan bisnis, yang kelima ada resiko keamanan,
dan yang terakhir ada ketergantungan pada sistem. Selanjutnya karakteristik enterprise system. Yang pertama integrasi. Enterprise system mengintegrasikan seluruh aspek operasional perusahaan, mulai dari manajemen keuangan, persediaan produksi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Dengan integrasi yang kuat, perusahaan dapat mengelola operasinya secara lebih efisien dan efektif. Yang kedua, skalabilitas. Enterprise system dapat diatur untuk memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan yang berkembang. Dalam arti lain, sistem tersebut dapat dikembangkan atau disesuaikan dengan perubahan dalam skala bisnis atau operasi perusahaan. Yang ketiga, aksesibilitas. Enterprise system dapat diakses dari mana saja dan kapan saja melalui internet. Hal ini memungkinkan para pengguna dan manajer perusahaan untuk mengakses informasi dan data bisnis yang diperlukan dengan mudah dan cepat. Selanjutnya, terpusat. Enterprise system biasanya terpusat pada satu lokasi atau server, sehingga memudahkan manajemen data dan informasi yang terkait. Selanjutnya, moduler. Enterprise system terdiri dari modul-modul yang dapat digunakan secara terpisah atau terintegrasi. Perusahaan dapat memilih modul yang dibutuhkan dan mengabaikan yang tidak diperlukan. Selanjutnya, sistem pendukung keputusan. Enterprise system membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat dengan menyediakan data dan informasi bisnis secara real-time. Selanjutnya, fleksibilitas. Enterprise system dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perusahaan dan diatur ulang dengan mudah jika diperlukan. Enterprise System pada organisasi. Enterprise System atau ES adalah sistem informasi terintegrasi yang dirancang untuk mengelola seluruh proses bisnis organisasi. Berikut manfaat ES pada sebuah organisasi. Integrasi data. ES mengintegrasikan data dari seluruh departemen organisasi menjadi satu basis data terpusat. Ini dapat mengurangi duplikasi data dan memastikan konsistensi data. Peningkatan efisiensi. Dengan mempercepat proses bisnis, ES dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Peningkatan akurasi. ES dapat memperbaiki akurasi data dan mengurangi kesalahan manusia dalam proses bisnis. Peningkatan kualitas layanan. ES dapat meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan melalui peningkatan kecepatan dalam memenuhi permintaan. Mengambil keputusan lebih baik. ES dapat memberikan informasi dan analisis data real time yang diperlukan untuk pengambilan keputusan bisnis lebih baik. Peningkatan kolaborasi. ES dapat meningkatkan kolaborasi antar departemen, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi. Keuntungan dan kelemahan enterprise system. Integrasi data. ES mengintegrasikan data dari berbagai sistem dan departemen organisasi. Hal ini membantu organisasi untuk memperoleh gambaran lengkap dan real time tentang operasi mereka. Efisiensi operasional. ES membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka dengan meminimalkan kelebihan persediaan, duplikasi data, dan menghindari kesalahan manusia. Pengambilan keputusan lebih baik. ES menyediakan data dan informasi bisnis real time yang dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan lebih baik dan lebih cepat. Skalabilitas. ES dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis organisasi dan dapat diatur ulang dengan mudah jika diperlukan. Pelacakan persediaan dan manajemen rantai pasok. ES dapat membantu organisasi dan memantau persediaan mereka dan memperbaiki manajemen rantai pasok mereka. Biaya implementasi. Implementasi ES dapat sangat mahal tergantung pada ukuran dan kompleksitas organisasi. Biaya meliputi biaya lisensi, biaya implementasi, biaya pelatihan, dan biaya dukungan. Keterbatasan. ES dapat menjadi keterbatasan bagi organisasi yang ingin mengembangkan atau memodifikasi operasi mereka karena sistem biasanya memiliki fitur yang telah ditentukan. Kesulitan dalam integrasi dengan sistem yang ada. Integrasi ES dengan sistem yang sudah ada dalam organisasi dapat menjadi rumit dan memakan waktu. Ketergantungan pada penyedia. Organisasi yang mengadopsi ES menjadi sangat tergantung pada penyedia sistem. Jika penyedia mengalami masalah atau keluar dari bisnis, organisasi tersebut akan terkena dampaknya. Perubahan dalam proses bisnis.
Implementasi AS dapat memerlukan perubahan dalam proses bisnis organisasi yang dapat makan waktu dan menimbulkan asistensi dari karyawan. Contoh enterprise system, SCM, Supply Chain Management System. SCM adalah sistem yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola rantai pasokan mereka mulai pemasok hingga pelanggan. SCM dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi dan responsivitas mereka dalam memenuhi permintaan pelanggan, mengelola persediaan, dan mengurangi biaya. Contoh SCM sistem masuk Oracle SCM Cloud, SAP SCM, JDE Software, dan Blue Yonder. CRM, Customer Relationship Management System. CRM adalah sistem yang dirancang untuk membantu organisasi dan memperbaiki interaksi mereka dengan pelanggan. Sistem ini membantu organisasi mengumpulkan data pelanggan, memperbaiki hubungan pelanggan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Contoh CRM sistem termasuk Salesforce, Microsoft Dynamics CRM, Zoho CRM, dan HubSpot CRM. Selanjutnya, contoh enterprise system itu ada PRM atau Partner Relationship Management System. PRM adalah sistem yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola hubungan mereka dengan mitra bisnis. Sistem ini membantu organisasi untuk memperoleh dan mempertahankan hubungan yang kuat dengan mitra bisnis mereka, termasuk pemasok, distributor, dan kontraktor. Contoh PRM yaitu Ziff Solution, Allbound, dan Magentrix. Selanjutnya ada ERP atau Enterprise Resource Planning System. ERP adalah sistem yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola semua sumber daya mereka, termasuk keuangan, persediaan, produksi, distribusi, dan sumber daya manusia. Contoh ERP sistem termasuk SAP ERP, Oracle ERP Cloud, Microsoft Dynamics 365, dan NetSuite. Selanjutnya ada KMS atau Knowledge Management System. KMS adalah sistem yang digunakan untuk mengelola pengetahuan dan informasi dalam organisasi. Sistem ini membantu organisasi dalam mempertahankan, berbagi, dan mengelola pengetahuan mereka agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan dan operasi sehari-hari. Contoh KMS sistem termasuk Confluence, Knowledge Owl, Bloomfire, dan Guru. Keunggulan perusahaan menggunakan Executive Information System atau EIS. Dalam penggunaannya, EIS dapat membantu para eksekutif dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, serta membantu perusahaan dalam merumuskan dan melaksanakan strategi bisnis. Yang pertama, keunggulannya itu ada menyediakan akses ke informasi secara real-time, menghemat waktu dan biaya, menyediakan informasi yang lebih terperinci, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, menyediakan dukungan untuk strategi bisnis, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Itu ada contoh Executive Information System yang digunakan dalam berbagai perusahaan. Yang pertama ada Executive Dashboard. Ini adalah contoh yang paling umum dari EIS, di mana data dari berbagai sumber digunakan untuk membuat tampilan visual yang menunjukkan kinerja perusahaan secara keseluruhan dalam satu tampilan. Dashboard ini dapat mencakup informasi tentang penjualan, laba, stok barang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Balance Scoreboard. Ini adalah pendekatan yang menggunakan beberapa indikator kinerja kunci untuk mengukur kinerja perusahaan. Indikator ini dapat mencakup hal-hal seperti penjualan, keuntungan, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. EIS digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan indikator tersebut. Selanjutnya ada Market Analysis System. Itu digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pasar, termasuk informasi tentang pesaing, tren pasar, dan preferensi pelanggan. Selanjutnya ada Sales Analysis System. Digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data penjualan, termasuk informasi tentang produk, wilayah penjualan, dan pelanggan. Informasi ini dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan efektivitas penjualan dan membuat keputusan terkait penetapan harga dan pengelolaan stok barang. Selanjutnya ada Financial Planning dan Analysis System. Itu digunakan untuk membuat perusahaan dalam merencanakan dan mengelola keuangan perusahaan. Informasi tentang laba dan rugi, neraca, arus kas, dan indikator keuangan lainnya dapat digunakan untuk membuat proyeksi keuangan dan melakukan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya ada penyebab sistem informasi eksekutif kurang efektif. Yang pertama itu ada
masalah kualitas data. Yang kedua, ketidaksesuaian antara AIS dan kebutuhan bisnis. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari manajemen. Yang keempat, kurangnya pelatihan. Yang kelima, masalah teknis. Dan yang terakhir, kurangnya partisipasi pengguna. Selanjutnya terdapat beberapa isu global AIS. Yang pertama, kebutuhan untuk mengintegrasikan data dari berbagai lokasi dan sumber yang berbeda-beda, yang memerlukan standarisasi dan harmonisasi data. Yang kedua, masalah keamanan data dan privasi pengguna, terutama karena data dikumpulkan dan diproses di lokasi yang berbeda di seluruh dunia. Yang ketiga, tantangan dalam menciptakan visualisasi dan laporan yang terintegrasi dari data yang berasal dari berbagai sumber, terutama karena data dapat sangat besar dan rumit. Yang keempat, ada pengolahan infrastruktur yang kompleks dan biaya yang tinggi, yang diperlukan untuk menyimpan, mengolah, dan menganalisis data global dalam waktu nyata. Yang kelima, keterbatasan dalam kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan perubahan kebijakan dan regulasi di berbagai negara yang dapat mempengaruhi cara data dikumpulkan, diproses, dan disimpan. Selanjutnya ada tujuan SCM. Supply Chain Management atau SCM adalah proses mengelola rantai pasokan mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk akhir ke pelanggan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasi, meningkatkan kualitas produk, mengoptimalkan persediaan, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, mempercepat waktu siklus, meningkatkan kepuasan pelanggan. Definisi Transaction Processing System TPS atau TPS adalah jenis sistem informasi yang dirancang untuk mengelola transaksi rutin dan operasional dalam suatu organisasi atau bisnis. Sistem ini biasanya terdiri dari sejumlah besar transaksi yang dihasilkan oleh berbagai departemen atau bagian dalam organisasi seperti penjualan, pembelian, stok, produksi, dan keuangan. Fungsi utama dari TPS adalah untuk memproses dan merekam transaksi secara cepat dan akurat. Selanjutnya ada karakteristik Transaction Processing System. Yang pertama, memiliki kinerja yang cepat dan tinggi. TPS harus mampu memproses transaksi dalam waktu yang singkat, biasanya dalam hitungan detik atau fraksi detik. Yang kedua, data yang dihasilkan akurat. TPS harus mampu merekam dan menghasilkan data yang akurat dan konsisten. Yang ketiga, pengolahan data yang otomatis. TPS harus dapat memproses data secara otomatis tanpa perlu intervensi manusia yang berlebihan. Selanjutnya, terintegrasi dengan sistem lain. TPS harus terintegrasi dengan sistem informasi lain dan organisasi seperti sistem akuntansi dan sistem manajemen persediaan. Selanjutnya, keamanan data yang tinggi. TPS harus memiliki keamanan data yang tinggi untuk mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang. Contoh dari TPS adalah sistem pemesanan online, sistem pembayaran, sistem manajemen, inventaris, dan sistem pengolahan transaksi keuangan. TPS memainkan peran penting dalam membantu organisasi memproses transaksi secara efisien dan efektif, meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Oke, yang selanjutnya yaitu Traditional Transaction Processing Method and Object, Batch Processing System and Online Transaction Processing ataupun OLTP, persamaan dan perbedaan keduanya. Nah, di sini yang pertama yaitu Traditional Transaction Processing Method terdiri dari Batch Processing System dan Online Transaction Processing atau disingkat OLTP. Keduanya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memproses transaksi dalam suatu organisasi ataupun bisnis, namun digunakan untuk pendekatan yang berbeda. Batch Processing System adalah metode pengelolaan transaksi yang memproses transaksi dalam kelompok besar secara terpusat pada waktu tertentu. Transaksi-transaksi dikumpulkan dalam suatu file yang diproses secara serentak pada waktu yang telah ditentukan. Umumnya, batch processing system digunakan untuk mengelola data yang tidak terlalu kritis dan tidak memerlukan respons yang cepat.
Sementara itu, Online Transaction Processing (OLTP) adalah metode pengelolaan transaksi yang memproses transaksi secara langsung dan real-time melalui jaringan komputer. OLTP biasanya digunakan untuk transaksi yang kritis dan memerlukan respon yang cepat, seperti sistem perbank, pemesanan online, dan manajemen stok. Beberapa persamaan antara Batch Processing System dan OLTP adalah keduanya merupakan metode pengelolaan transaksi untuk mengelola operasi bisnis. Keduanya memproses transaksi dalam suatu sistem informasi. Lanjut slide-nya. Traditional Processing Objective Method and Objective Batch Processing System dan Online Transportation Processing (OLTP), persamaan dan perbedaan keduanya. Waktu pemrosesan batch processing system memproses transaksi dalam kelompok pada waktu tertentu, sedangkan OLTP memproses transaksi secara real time atau waktu nyata. Tujuan batch processing system digunakan untuk mengelola data yang tidak terlalu kritis dan tidak memerlukan respon yang cepat. Sementara OLTP digunakan untuk transaksi yang kritis dan memerlukan respons yang cepat. Ketersediaan data batch processing system menghasilkan data yang tidak selalu akurat dan up to date, sementara OLTP menghasilkan data yang akurat dan up to date. Proses pengelolaan batch processing system memerlukan pengelola data secara beruntutan dan dalam memilih antara batch processing system (OLTP), organisasi harus mempertimbangkan jenis transaksi yang akan diproses dalam tujuan dan pengelolaan data tersebut. Batch processing system lebih cocok untuk mengelola data dan jumlah besar yang tidak kritis dan tidak memerlukan responsi yang cepat, sedangkan OLTP lebih cocok untuk pengelola data dalam jumlah kecil namun kritis dan memerlukan responsi yang cepat. Yang selanjutnya yaitu tipe sistem yang menggunakan TPS. Sistem manajemen persediaan. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk melacak persediaan dan melakukan pengisi ulang stok secara otomatis ketika persediaan mencapai batas tertentu. Contoh sistem manajemen persediaan adalah Oracle Inventory Management, SAP Inventory Management, dan Zoho Inventory. Sistem penjualan dan pemesanan. Sistem ini memproses transaksi penjualan dan pemesanan secara otomatis, mulai dari penginputan pesanan hingga pengiriman produk kepada pelanggan. Contoh sistem adalah Salesforce, Magento, dan Shopify. Sistem akuntansi memproses transaksi keuangan seperti pengeluaran, penerimaan, dan pencatatan buku besar secara otomatis. Contoh sistem akuntansi adalah QuickBooks, Xero, dan Save50. Sistem pengajian. Sistem ini memproses transaksi pengajian karyawan, mulai dari penghitungan gaji, sistem penggajian secara otomatis. Contoh sistem penggajian adalah ADP, Paycheck, dan Gusto. Sistem manajemen proyek. Sistem ini memproses transaksi terkait manajemen proyek, mulai dari pengelolaan sumber data sehingga pengukuran kinerja proyek secara otomatis. Contoh sistem manajemen proyek adalah Microsoft Project, Asana, dan Trello. Yang selanjutnya yaitu Transaction Processing System ataupun TPS dapat memberikan keuntungan dan kompetitif bagi perusahaan dan meningkatkan efisien, kecepatan, dan akuransi dalam pengelola transaksi bisnis. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan TPS untuk keuntungan kompetitif, yaitu penjualan dan pemesanan, pemrosesan pembayaran, manajemen persediaan, pelacakan pengiriman, dan analisis data. Penggunaan TPS untuk keuntungan kompetitif dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pelayanan lebih baik kepada pelanggan.
Namun perusahaan juga perlu mempertimbangkan biaya implementasi dan perawatan TPS serta kemampuan teknis staf dan mengoperasikan sistem tersebut. Lanjut pada Transaction Processing Cycle, jadi TPC itu adalah serangkaian langkah dalam pengolahan transaksi. Proses TPC itu dimulai dari perekaman transaksi hingga terjadinya pengeluaran atau penerimaan kas. Lanjut. Jadi tahapan-tahapan Transaction Processing Cycle itu adalah perekaman transaksi, tahap ini meliputi perekaman data transaksi. Untuk berikutnya ada verifikasi, tahap ini melibatkan pemeriksaan data transaksi yang diterima untuk memastikan kesesuaian. Lalu ada pengolahan, tahap ini melibatkan pengolahan data transaksi yang dimana menjadi bentuk dapat diolah oleh sistem informasi. Lalu ada perekaman kembali, tahap ini melibatkan perekaman kembali data yang diolah ke dalam basis data. Lalu ada pembuatan laporan, tahap ini melibatkan pembuatan laporan berdasarkan data transaksi yang telah diolah dan disimpan. Pengeluaran atau penerimaan kas, tahap terakhir dalam TPC adalah pengeluaran atau penerimaan kas berdasarkan transaksi yang telah diolah dan disimpan. Lanjut. Lalu ada Control and Management Issues, Disaster Recovery Plan, Transaction Processing System Audit. Kontrol dan manajemen merupakan aspek penting. Jadi, TPS ini termasuk sistem pengolahan transaksi, yang dimana sangat krusial untuk memastikan bahwa TPS dapat diandalkan. Rencana pemulihan bencana DRP itu adalah pendekatan terstruktur terdokumentasi untuk memulihkan sistem. Dalam hal terjadi bencana atau gangguan besar. DRP untuk TPS menguraikan prosedur, kebijakan, dan strategi yang akan digunakan untuk mengembalikan operasi normal setelah peristiwa tak terduga seperti bencana alam, serangan cyber, atau kegagalan perangkat keras. Lalu ada audit pengolahan transaksi. Audit TPS adalah pemeriksaan atau pengecekan dari TPS untuk memastikan kendalanya, keamanannya, dan efisiensinya. Audit ini dilakukan oleh auditor, baik internal maupun eksternal, dalam memeriksa sistem TPS untuk membandingkan standar audit yang telah ditetapkan. Audit biasa meliputi penilaian kontrol internal, validasi transaksi, keamanan dan privasi, serta evaluasi efisiensi dalam efektivitas sistem. Berikutnya. Jadi pengertian ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning, yang dimana ERP itu adalah sebuah sistem perangkat lunak terintegrasi yang dirancang untuk mengelola, mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam suatu organisasi. Di ERP ini mencakup berbagai aplikasi yang terintegrasi seperti manajemen produksi, manajemen persediaan, manajemen pemasaran, penjualan, dan manajemen keuangan, manajemen sumber daya, atau bisa disingkat SDM, manajemen logistik. Jadi, memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan cepat berdasarkan informasi yang tersedia secara lengkap dan terintegrasi. Baiklah, saya akan lanjutkan. Fitur wajib dalam ERP itu ada 6 di sini. Jadi yang pertama adalah integrasi. Fungsionalitas ini merupakan bagian utama dari solusi yang berbeda dari jenis perangkat lunak lainnya. Padahal ini fiturnya menarik, tetapi kemampuan untuk berintegrasi dengan sistem yang lain itu merupakan hal yang krusial dan yang paling penting. Dan yang kedua itu adalah otomasi. Otomasi mengurangi waktu yang biasanya dihabiskan staf Anda untuk proses ini, memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas yang lebih penting. Ketiga itu analisis data. Jadi ERP ini itu menganalisis data-data yang ada yang berkaitan dengan operasi bisnis, termasuk klien, statistik, produk, data penjualan, dan sebagainya. Keempat itu pelaporan. ERP jadi menyediakan laporan kerinci yang intuitif dan bisa ditindaklanjuti dan relevan. Selain itu, memungkinkan penelusuran yang lengkap, memastikan setiap kesalahan, ketidakkonsistenan, dan proses yang dipertanyakan dapat diperbaiki dan dilacak dan dicegah. Yang kelima itu adalah manajemen hubungan pelanggan, seperti hubungan antara pelanggan-pelanggan yang ada di
customer dengan staff kita. Dan yang terakhir itu akuntansi, yaitu penghitungan dari operasi bisnis tersebut. Kelebihan dan kekurangan sistem ERP ini, yang pertama kelebihan, itu integrasi dan efisiensi proses bisnis itu lebih baik. Karena ERP menyatukan berbagai aplikasi bisnis menjadi satu sistem terintegrasi. Berbagai departemen dalam sebuah organisasi untuk saling terhubung dan berkomunikasi dalam waktu nyata. Ini akan meningkatkan efisiensi proses bisnis dan mengurangi kesalahan karena ada pengguna data yang sama dan berpusat. Yang kedua, itu data yang sangat akurat dan real time. ERP ini mengumpulkan data bisnis dalam waktu nyata dari berbagai departemen dan memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat, terbaru, dan terintegrasi. Penghematan biaya dan waktu, itu dalam jangka waktu yang panjang, ERP akan menghemat biaya dan waktu dalam operasional bisnis. Jadi akan mengurangi biaya pengolahan data transaksi manual dan bisa mempercepat waktu respon terhadap permintaan pelanggan. Yang terakhir, itu skalabilitas sistem ERP dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang lain seiring waktu dan dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang lain. Nah, kekurangan dari ERP itu biaya implementasinya tinggi banget. Tinggi sekali. Implementasi ERP ini akan memakan biaya yang sangat besar, cukup besar. Tergantung pada ukuran dan kompleksitas bisnis yang ada, ini akan menjadi kendala bagi organisasi yang kecil dan menengah yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan ERP. Nah, yang kedua itu pelatihan dan adaptasi. Pelatihan dan adaptasi sistem ERP ini memerlukan waktu dan biaya yang banyak bagi organisasi itu. Jadi akan mengurangi efisiensian dan efektivitas organisasi tersebut. Yang ketiga itu risiko kegagalan implementasi itu bisa tinggi. Implementasi ERP dapat menjadi rumit dan memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai departemen dan vendor yang terlibat, sehingga ada risiko kegagalan implementasi jika tidak dikelola dengan baik. Dan yang keempat, keamanan data yang tidak secure. Jadi data yang simpan ini dalam ERP ini kritis dan terintegrasi. Maka keamanan data ini bisa menjadi masalah yang penting yang harus dikelola dengan hati-hati. Dan selanjutnya, contoh sistem yang menerapkan ERP ada pertama SAP. SAP itu sistem ERP yang sangat populer dan digunakan secara luas di berbagai industri. SAP ini menyediakan modul untuk kebutuhan bisnis tertentu seperti manajemen, keuangan, rantai pasok, sumber daya manusia, dan sebagainya. Yang kedua adalah Oracle E-Business Suite. Oracle E-Business Suite. Jadi sistem ERP ini banyak digunakan oleh perusahaan besar. Ini yang mencakup modul keuangan, manajemen keuangan, rantai pasok, proyek, dan persediaan, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu Microsoft Dynamics 365. Sistem ERP cloud-based ini terintegrasi dengan aplikasi bisnis Microsoft, Office 365, dan Power BI. Sistem ini mencakup modul untuk manajemen keuangan, manajemen rantai pasok, penjualan, layanan, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari slide 34 sampai dengan 37. Business Intelligence atau disingkat dengan BI adalah proses pengumpulan, analisis, dan presentasi data yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. BI memanfaatkan teknologi informasi dan perangkat lunak untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan organisasi untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang operasi bisnis mereka. Tujuan utama dari BI adalah untuk membantu organisasi dalam memahami tren, pola, dan hubungan dalam data yang mereka miliki. Dengan memahami data ini, organisasi dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dan efektif. BI juga dapat membantu dalam mengoptimalkan proses bisnis,
meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Keuntungan menggunakan BI. Yang pertama, memahami data secara mendalam. Yang kedua, mengidentifikasi masalah dan peluang bisnis. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja bisnis. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dalam rangka untuk berhasil menggunakan BI, perusahaan harus memiliki data yang akurat, relevan, dan terstruktur dengan baik. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki sumber daya yang memadai untuk menerapkan dan mengelola sistem BI dengan baik. Pengertian DSS. DSS atau Decision Support System adalah sistem yang membantu para pengambil keputusan dalam mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan bisnis yang kompleks. DSS terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, dan teknologi lainnya yang dirancang untuk membantu para pengambil keputusan dalam memecahkan masalah bisnis atau mengambil keputusan strategis. DSS menggunakan data, model matematika, dan teknik analisis data untuk menyajikan informasi yang relevan dan berguna bagi pengguna. DSS dapat membantu para pengambil keputusan untuk mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas bisnis, dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Slide terakhir atau slide ke-37, karakteristik DSS. Mengumpulkan dan menganalisis data. DSS dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang berbeda. Yang kedua ada analisis yang kompleks. Yang ketiga, interaktif dan responsif. Yang keempat, fleksibilitas. Yang kelima, fokus pada pengambilan keputusan. Yang keenam, kemampuan untuk memberikan rekomendasi. Dan yang terakhir, ada ketersediaan waktu nyata. DSS dapat memberikan akses ke informasi dalam waktu nyata, memungkinkan para pengambil keputusan untuk membuat keputusan bisnis secara tepat. Oke, selanjutnya yaitu pengertian DSS atau Decision Support System. Decision Support System adalah sistem yang membantu para pengambil keputusan dalam mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan bisnis yang kompleks. DSS ini terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, dan teknologi lainnya yang dirancang untuk membantu para pengambil keputusan dalam memecahkan masalah bisnis atau mengambil keputusan strategis. DSS ini menggunakan data, model matematika, dan teknik analisis data untuk menyajikan informasi-informasi yang relevan dan berguna bagi penggunanya. DSS itu bisa membantu para pengambil keputusan untuk mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas bisnis, dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Karakteristik DSS. Yang pertama, DSS itu bisa mengumpulkan dan menganalisis data. DSS itu dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang berbeda. Dapat meliputi data internal dari sistem perusahaan atau data eksternal dari sumber luar, seperti pasar, pesaing, atau tren industri. Selanjutnya, analisis yang kompleks. DSS mampu melakukan analisis yang kompleks dan mengevaluasi skenario yang berbeda untuk membantu pengambil keputusan membuat keputusan bisnis yang tepat. Selanjutnya, interaktif dan responsif. DSS dirancang untuk menjadi interaktif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Terus selanjutnya, fleksibilitas. DSS fleksibilitas dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang berbeda-beda. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi yang spesifik dan relevan untuk masalah atau keputusan bisnis yang sedang dihadapi. Selanjutnya, fokus pada pengambilan keputusan. DSS dirancang khusus untuk membantu pengambil keputusan dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat. Selanjutnya, kemampuan untuk memberikan rekomendasi. DSS mampu memberikan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan analisis data dan skenario yang berbeda. Sehingga DSS itu bisa membantu mengambil keputusan dalam mempertimbangkan opsi terbaik dan mengambil keputusan yang lebih baik. Terus, ketersediaan waktu yang nyata. DSS dapat memberikan akses ke informasi dalam waktu nyata, memungkinkan para pengambil keputusan untuk membuat keputusan bisnis secara cepat dan akurat. Selanjutnya, ini merupakan kerangka kerja DSS. Next. Lalu, komponen DSS. Komponen DSS itu ada data manajemen subsystem. Komponen ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data dari berbagai sumber yang diperlukan oleh sistem. Komponen ini juga dapat membantu mengenali data apa yang dibutuhkan oleh suatu sistem.
Terus model manajemen subsistem. Komponen ini bertanggung jawab untuk mengembangkan model matematis dan statistik untuk menganalisis data dan membuat prediksi. Model ini juga membantu dalam proses pengambilan keputusan dan memungkinkan pengguna untuk menguji berbagai skenario-skenario. Terus user interface subsystem. Komponen ini memberikan antarmuka yang mudah digunakan bagi pengguna. Antarmuka ini dirancang untuk memungkinkan pengguna untuk memasukkan data, melihat hasil analisis, dan melakukan tindakan yang diperlukan. Lalu knowledge based management subsystem. Komponen ini memberikan pengetahuan atau informasi yang relevan dan berguna dalam proses pengambilan keputusan. Komponen ini juga bisa memberikan informasi yang diperoleh dari sumber eksternal seperti laporan pasar, laporan industri, dan informasi lain yang relevan. Lalu ada communication and collaboration subsystem. Komponen ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain dalam suatu organisasi itu. Komponen ini memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, melihat analisis, dan bekerja sama di dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya ada penerapan DSS. Di sini ada alasan mengapa sebuah perusahaan itu menggunakan sistem DSS. Yang pertama, perusahaan beroperasi pada ekonomi yang tidak stabil. Lalu, perusahaan dihadapkan pada kompetisi dalam dan luar negeri yang meningkat. Yang ketiga, perusahaan menghadapi peningkatan kesulitan dalam hal melacak jumlah operasi-operasi bisnis. Yang keempat, sistem komputer perusahaan tidak mendukung peningkatan tujuan perusahaan dalam hal efisiensi, profitabilitas, dan mencari jalan masuk di pasar yang benar-benar menguntungkan. Keunggulan dan kelemahan DSS. Keunggulan DSS antara lain menyediakan informasi yang lebih cepat dan tepat waktu, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih efektif, mampu menganalisis data yang kompleks dan memberikan hasil yang mudah dimengerti, mampu memberikan pandangan yang lebih jelas tentang situasi bisnis, memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data dan bukti bukan hanya intuisi. Kelemahan DSS antara lain memerlukan investasi yang besar untuk pengembangan dan implementasi, bergantung pada kualitas data yang tersedia, dan jika data yang digunakan tidak akurat atau tidak lengkap, maka hasil yang dihasilkan juga tidak akurat dan tidak lengkap. Dapat menghasilkan output yang berbeda tergantung pada kriteria dan parameter yang digunakan dalam analisis. Dapat menghasilkan informasi yang berlebihan dan membingungkan jika tidak digunakan dengan tepat. Memerlukan pelatihan khusus dan pengetahuan teknis yang luas untuk pengoperasian sistem DSS. Human Research Information System atau HRIS. HRIS adalah sistem informasi yang dirancang khusus untuk mengelola data dan informasi seputar tenaga kerja atau sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau perusahaan. HRIS menggabungkan aspek teknologi informasi dengan manajemen sumber daya manusia untuk membantu perusahaan dalam mengelola data dan informasi karyawan, mulai dari rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, penggajian, manajemen kinerja, hingga pemutusan hubungan kerja. HRIS membantu perusahaan dalam mengelola karyawan secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan meminimalkan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Dalam HRIS, data karyawan diintegrasikan menjadi satu sistem yang terpusat, sehingga memudahkan manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan strategis berdasarkan data yang akurat dan terpercaya. Fungsi HRIS pada perusahaan. Manajemen data karyawan, HRIS digunakan untuk mengelola dan menyimpan data karyawan seperti informasi pribadi, data penggajian, riwayat pekerjaan, dan kinerja karyawan. Rekrutmen dalam seleksi HRIS dapat digunakan untuk memudahkan proses rekrutmen dan seleksi karyawan dengan menyimpan data kandidat potensial dan mengevaluasi kinerja karyawan saat ini. Manajemen kinerja HRIS membantu perusahaan dalam melakukan evaluasi kinerja karyawan dan memberikan feedback terkait kinerja karyawan kepada manajemen. Pelatihan dan pengembangan HRIS dapat digunakan untuk membantu dan mengelola pelatihan
dan pengembangan karyawan, mempercepat proses pelatihan, dan memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dengan efektif. Manajemen absensi dan cuti. HRIS dapat digunakan untuk mengelola absensi karyawan dan permintaan cuti secara otomatis dan memberikan laporan yang akurat. Administrasi gaji dan kompensasi HRIS dapat digunakan untuk mengelola gaji dan kompensasi karyawan secara efisien, termasuk penghitungan gaji, potongan pajak, dan tunjangan. Kepatuhan hukum. HRIS dapat membantu perusahaan memenuhi persyaratan hukum dan peraturan ketenagakerjaan dengan memastikan bahwa data karyawan diatur dengan benar dan sesuai dengan peraturan. Dengan menggunakan HRIS, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi manajemen sumber daya manusia, menghemat waktu dan biaya, memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Fitur utama HRIS, manajemen data karyawan. Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk menyimpan dan mengelola data karyawan, termasuk informasi personal, pendidikan, pengalaman kerja, dan performa kerja. Manajemen absensi. Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk memantau kehadiran dan ketidakhadiran karyawan, serta mengelola cuti dan izin karyawan. Manajemen gaji. Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk menghitung dan mengelola gaji karyawan, termasuk bonus dan insentif. Manajemen pelatihan. Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk melacak pelatihan yang telah diikuti oleh karyawan dan merencanakan pelatihan di masa depan. Manajemen kinerja. Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengevaluasi performa kerja karyawan serta merencanakan pengembangan karir karyawan. Manajemen rekrutmen. Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk mempublikasi lowongan pekerjaan, menerima aplikasi karyawan, dan mengelola proses seleksi karyawan. Manajemen benefit. Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola benefit yang diberikan kepada karyawan seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan pensiun. Manajemen kontrak. Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola kontrak kerja karyawan, termasuk masa kerja, jenis kontrak, dan gaji yang ditawarkan. Kemudian laporan. Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk membuat laporan terkait data karyawan dan performa kerja karyawan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya karakteristik HRIS. Yang pertama terintegrasi. HRIS terintegrasi dengan sistem-sistem lain yang ada di perusahaan, seperti sistem akuntansi dan sistem manajemen rantai pasokan atau SCM, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan terkini. Selanjutnya cepat. HRIS dapat mengakses data karyawan dengan cepat dan mudah, sehingga memudahkan HR untuk mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya akurat. HRIS memiliki database karyawan yang terpusat dan terintegrasi, sehingga memastikan keakuratan dan kekonsistensi data karyawan. Selanjutnya efisien. Dengan HRIS, proses administrasi dan manajemen sumber daya manusia menjadi lebih efisien, dan termasuk proses rekrutmen, pengajian, evaluasi kinerja, dan proses pengembangan karyawan. Lalu keamanan. HRIS memiliki fitur keamanan yang kuat untuk menjaga kerahasiaan data dan mencegah akses yang tidak sah. Lalu skalabilitas. HRIS dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang berbeda dan dapat dengan mudah diperluas seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Lalu mobilitas. HRIS dapat diakses dari perangkat seluler atau komputer apapun yang terhubung ke internet, sehingga memungkinkan akses data karyawan dari mana saja dan kapan saja. Lalu contoh software HRIS. Yang pertama, Gajian. Aplikasi HRIS Gajian. Gajian merupakan aplikasi payroll Indonesia berbasis cloud yang memiliki beragam fitur untuk memudahkan HR, mengelola data personalia, dan administrasi karyawan secara otomatis. Ada beragam fitur yang bisa kamu gunakan, antara lain kelola PPh 21, menghitung pajak PPh 21 untuk karyawan tetap, tidak tetap, dan tenaga ahli secara otomatis sekaligus pembetulan PPh 21. Lalu kelola BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Lalu payroll, hitung lembur, THR, gaji dan bonus karyawan, dan masih banyak fitur lainnya.
Lalu Hadir. Hadir merupakan aplikasi absensi online yang terintegrasi dengan aplikasi HR Gajian. Hadir membantu meningkatkan produktivitas tim sales yang seiring bekerja remote dengan beragam fitur seperti absensi digital, timeset online, reimbursement online, Hadir sales, shift kerja, client visit. Dengan integrasi antara Hadir dan Gajian, kita bisa memindahkan rekapan hadiran dan menghitung gaji karyawan secara otomatis. Lalu yang ketiga, Payroll Boss. Salah satu aplikasi payroll Indonesia. Payroll Boss bisa digunakan untuk karyawan dan HR. Fiturnya sendiri beragam dan bisa disesuaikan dengan kebijakan perusahaan, yaitu absensi karyawan, selfie dan GPS, sistem payroll otomatis, pengajuan reimbursement hingga cash advance, penilaian kinerja karyawan berdasarkan KPI, dan sebagainya. Lalu keunggulan HRIS, efisiensi pengelolaan data karyawan. HRIS dapat mengelola data karyawan seperti riwayat pekerjaan, gaji, jadwal kerja, absensi, dan manajemen kinerja dengan lebih efisien daripada metode manual. Lalu peningkatan produktivitas. HRIS dapat membantu meningkatkan produktivitas dengan mengotomatisasi tugas-tugas administratif seperti entry data dan pengarsipan. Selanjutnya mendukung keputusan HR. HRIS menyediakan data karyawan yang mudah diakses dan diolah, sehingga membantu HR membuat keputusan yang lebih baik dan efektif. Lalu meningkatkan transparansi. HRIS memungkinkan karyawan mengakses data mereka sendiri, sehingga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data karyawan. Lalu kepatuhan. HRIS membantu memastikan bahwa perusahaan selalu mematuhi undang-undang ketenagakerjaan, seperti pengaturan gaji, waktu kerja, dan peraturan cuti. Lalu selanjutnya kelemahan HRIS. Biaya implementasi HRIS membutuhkan biaya awal yang cukup besar, seperti biaya pengembangan, pelatihan, dan integrasi dengan sistem lain. Keterbatasan fungsionalitas. HRIS memiliki keterbatasan fungsionalitas yang mungkin tidak memenuhi kebutuhan spesifik perusahaan. Lalu keamanan. HRIS mengandung data sensitif karyawan, sehingga perlu diperhatikan masalah keamanan untuk menghindari kebocoran data. Lalu ketergantungan pada teknologi. HRIS bergantung pada teknologi, sehingga perusahaan perlu memastikan bahwa sistem selalu berjalan dengan baik dan bila terjadi gangguan perlu segera diatasi. Lalu pelatihan. HRIS memerlukan pelatihan agar karyawan dapat menggunakannya dengan benar dan efektif. Selanjutnya, bagaimana SIM di berbagai area fungsional bisnis? SIM, Sistem Informasi Manajemen, digunakan di berbagai area fungsional bisnis untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang pertama, keuangan. SIM dapat digunakan dalam mengelola informasi keuangan perusahaan seperti informasi tentang arus kas, anggaran, dan laporan keuangan. Yang kedua itu pemasaran. SIM dapat membantu dalam pengumpulan dan analisis data pasar, informasi pelanggan, dan informasi persaingan. Yang ketiga, produksi. SIM dapat digunakan dalam pengelolaan inventaris, perencanaan produksi, dan pemantauan kinerja produksi. Yang keempat, sumber daya manusia. SIM dapat digunakan dalam pengelolaan informasi karyawan, seperti data personalia, data kinerja, dan data pelatihan. Yang kelima, operasi. SIM dapat digunakan dalam mengelola informasi operasional seperti inventaris, pengiriman, dan pemeliharaan. Yang terakhir, manajemen umum. SIM dapat digunakan dalam pengumpulan informasi tentang berbagai aspek bisnis seperti laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan resiko. Next slide. Dan SIM, Sistem Informasi Manajemen, dan DSS, Decision Support System, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik bisnis perusahaan dan kemampuannya untuk bersaing di pasar. Berikut ada beberapa cara SIM dan DSS mempengaruhi praktik bisnis perusahaan.
Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, memungkinkan inovasi dan pengembangan produk. Yang ketiga, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar departemen. Dan selanjutnya, meningkatkan keamanan data dan informasi. Secara keseluruhan, SIM dan DSS memiliki peran penting dalam meningkatkan praktik bisnis perusahaan dan kemampuannya untuk bersaing di pasar. Dengan menyediakan informasi yang akurat dan terkini, SIM dan DSS memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, meningkatkan efisien dan produktivitas, serta memungkinkan inovasi dan pengembangan produk. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk bersaing dengan lebih baik di pasar dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Sekian dari kelompok kami. Apabila kata-kata kami banyak yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.